Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haryanto Hasan HB SOS MA selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan iringan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita. Teman-teman tentu sudah menutup auratnya dengan sempurna pada hari ini dalam rangka mentaati peraturan kampus yang berlaku setiap hari bagi yang muslim. Namun, sudahkah teman-teman menutup auratnya dengan sempurna juga di luar peraturan kampus ini? Padahal ya ukhti, menutup aurat dengan sempurna atau berhijab itu wajib hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya, "Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah menutupkan kain kerudung ke dadanya." Dan pada Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orangmu, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu." Adapun hadis riwayat Abu Daud bahwa saat Asma binti Abu Bakar bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pakaiannya yang tipis, Rasulullah bersabda, "Wahai Asma, seorang perempuan yang telah balik tidak boleh terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini," sambil Nabi menunjukkan ke arah wajah dan kedua telapak tangannya. Hadirin yang saya banggakan, berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa wanita muslimah yang sudah balik harus menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, kecuali bagian yang biasa terlihat, yaitu wajah dan telapak tangannya. Itu artinya semua anggota tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun hijab yang dimaksud ini adalah baju terusan yang longgar dan tidak transparan, serta kerudung yang menutupi dada. Menutup aurat atau yang kita sebut sekarang berhijab merupakan keharusan, maka sama saja artinya dengan kewajiban. Sebagaimana yang telah kita tahu, suatu kewajiban jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Semua orang tentu takut mendapatkan dosa, bukan? Lalu, apa sebenarnya yang membuat kita masih enggan berhijab setelah mendengar perintah Sang Pencipta tersebut? Sering kita mendengar berbagai cemoohan orang lain terhadap muslimah berhijab yang melakukan pelanggaran, seperti, percuma tuh jilbab, masih suka ngegosip, alah kerudung doang, kata-katanya kebun binatang semua. Pakai jilbab tapi masih munafik kalau ngomong, mending gak usah. Kerudungan sih, tapi kelakuannya lenje banget, dasar kerdus, kerudung dusta, dan lain-lain. Padahal sebenarnya hijab dan akhlak merupakan dua hal yang berbeda. Berhijab itu murni perintah Allah, sedangkan akhlak adalah budi pekerti yang tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi, jika ada muslimah berhijab melakukan perbuatan yang tidak baik, maka salahkan akhlaknya, bukan jilbabnya yang disebut-sebut. Lagi pula, berhijab memang bukan untuk mengklaim sudah baik, tapi berhijab itu merupakan kewajiban yang harus ditaati. Allah itu maha baik,
Makanya menaatinya itu merupakan sebuah kebaikan. Logikanya, wanita berhijab belum tentu baik, namun wanita yang baik sudah pasti berhijab. Karena hijab dan akhlak itu tadi merupakan dua hal yang berbeda, maka perhitungan amalnya pun berbeda. Jika ada perempuan berhijab, kemudian dia melakukan perbuatan tidak baik, misalnya bergunjing, maka dosa yang dia dapat hanya satu, yaitu dosa bergunjing. Tapi, jika dia bergunjing dan tidak berhijab, maka dosa yang dia dapat menjadi dua, karena bergunjing dan karena tidak berhijab. Banyak orang berkata, lebih baik menghijab hati terlebih dahulu daripada menghijab diri. Justru menghijab hati jauh lebih sulit dan bukan suatu kewajiban. Sedangkan menghijab diri itu mudah dan merupakan sebuah kewajiban. Jadi, bersyukurlah dan mulailah dari yang wajib dan mudah. Dan jika ada yang bertanya, mendingan mana? Berhijab tapi jarang sholat atau enggak berhijab tapi sholat terus? Nah, itu sama saja dengan bertanya seperti mendingan mana? Sholat tapi enggak puasa atau enggak sholat tapi berpuasa? Jawabannya tidak ada yang mendingan, karena berhijab kedudukannya sama wajib dengan puasa, sama wajib dengan sholat. Hadirin yang saya sayangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan muslimah berhijab juga karena tujuan yang amat sangat baik untuk kepentingan muslimah itu sendiri, yaitu agar kita lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Maksudnya, dengan berhijab, pasti orang lain dengan tanpa mengenal kita pun akan tahu bahwa kita beragama Islam, kita seorang muslimah. Nah, teman-teman sekalian, hendaknya setelah mendengar ini timbul keinginan untuk segera berhijab bagi yang belum, dan bagi yang sudah berhijab, semoga lebih memperbaiki diri dan istiqomah berhijabnya. Satu pesan dari saya, tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup dengan kain kafan oleh orang lain. Harapannya, semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya bagi semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan dan perkataan, saya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.